Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mau berbagi ilmu kepada kami semua. Dan kami mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Bapak di tempat yang baru. Acara selanjutnya, penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara pada aplikasi Esadewa dan aplikasi Siman tahun 2025 yang akan dipandu langsung oleh tim Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadaan barang 2, Kasubag analisa kebutuhan barang 2. Mungkin Bapak Ibu sudah yang pernah kenal saya atau pernah melihat saya. Kebetulan saya menangani di wilayah timur untuk penganalisan atau usulan dari teman-teman semua. Dan di sebelah saya dengan Ibu Ulfa di Kasubag Bimon B, kemudian Mbak Devi di analisa di tempat kami juga di pengadaan barang 2, dan Mas Randy juga pelaksana di bagian pengadaan barang juga. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti ini Bapak Ibu bawa laptop semua ya? Baik, nanti kita kan diburu waktu nih Pak ya. Kami dikasih waktu seharian ini untuk bisa penginputan terkait mengenai Esadewanya maupun mengenai Simannya. Nanti mekanismenya Mas Randy nanti akan coba mempresentasikan atau membuat tata cara dalam penginputan Esadewa, nanti dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Nanti mungkin ini bukan sedikit terlambat sih Bapak Ibu terkait mengenai pengisian di Esadewa. Bapak Ibu sudah penginputan untuk Esadewa sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya? Karena kemarin kan sudah ada berita acaranya Pak ya. Baik, nanti Mas Randy sedikit refresh untuk terkait mengenai untuk aplikasi Esadewa, sambil nanti Bapak ingat-ingat lagi karena ini gini Pak. Aplikasi ini memang sudah tayang dari kita. Cuma permasalahannya buat kami itu atau teman-teman Satker itu, ini kan hanya setahun satu kali ya Bapak Ibu. Terkadang suka lupa dalam tata cara penginputan. Maka nanti Mas Randy mencoba merefresh kembali. Mudah-mudahan nanti ada gambaran dari Bapak Ibu. Sambil nanti berjalan boleh ada yang mau ditanyakan. Baik ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, kami sebelumnya mau tanya Bapak Ibu terkait mengenai penginputan di Siman. Untuk di tiap-tiap Satker apakah sudah menginput di Siman untuk usulan RKBN-nya? Nah, ini kan udah ada yang sudah, ada yang belum. Tadi sekilas kami sudah cek juga di eselon 1, memang dari Korwil belum dikirim ke kami. Ya mudah-mudahan ini langkah baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita belum terlambat. Cuma kita kan ada deadline waktu ya Bapak Ibu. Saya berharap atau kami berharap hari ini kita selesai semua. Jadi kami hari ini bisa bantu Bapak Ibu guidance untuk penginputan di Siman. Asalkan kemarin saya sudah sampaikan Pak PLT Sekretaris, data-datanya disiapkan. Jadi kita bisa eksekusi sekarang. Yang penting Bapak laptop, dan saya juga minta internet kalau bisa lancar, jangan mudah-mudahan tidak terjadi diskoneksi yang berkelamaan. Jadi nanti kita bisa eksekusi dalam penginputan di Siman. Udah disiapkan ya Bapak Ibu ya datanya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin yang terhormat Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, lalu Operator BMN pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya Randy Rumeza dari Biro Perlengkapan staf analisa kebutuhan pengadaan barang di wilayah 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merefresh kembali sekilas mengenai aplikasi Esadewa. Jadi penyampaian usulan RKBMN di aplikasi Esadewa direncanakan pada tahun-tahun berikutnya juga untuk pengusulannya akan melalui aplikasi Esadewa. Baik, mohon izin, next Mas. Nah, ini adalah jadwal pengusulan yang sebelumnya ya. Ini akan saya bahas sekilas karena ini kan sudah lewat, cuma nanti pada saat di berikutnya ini ada semacam
data dukung yang tentunya perlu dipersiapkan agar usulan-usulan tersebut disetujui. Lanjut. Nah, jadi data dukungan usulan RKBMN ini di aplikasi ESA Dewa baru diakomodir untuk 2 usulan, yaitu pengadaan dan pemeliharaan. Nah, dan untuk pengadaan itu sendiri ada 3 kategori aset, yaitu tanah untuk bangunan, lalu bangunan negara, yaitu bangunan gedung dan rumah negara, serta kendaraan dinas. Nah, ini adalah daftar data dukung usulan untuk pengadaan tanah, gedung kantor, bangunan sidang atau rumah negara. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, data dukung ini tidak serta-merta bisa kita siapkan dengan segera, karena ada beberapa data dukung yang kita memerlukan koordinasi dengan pihak luar seperti Dinas PUPR untuk analisa biaya, analisa kerusakan, dan ini juga seperti NJOP itu kita kan memerlukan koordinasi dengan pihak luar. Nah, ini yang seharusnya dapat untuk kedepannya itu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum pengusulan disiapkan. Boleh? Ini Mas, mohon izin Bapak Ibu sekalian, daftar data dukung ini sudah disampaikan pada Juknis RKBMN. Nah, ini untuk usulan pengadaan untuk bangunan rumah negara kurang lebih sama dengan untuk pengadaan tanah ya. Jadi yang penting itu surat usulan, lalu TOR, KAK, SOTK, dan SBSK, itu yang pentingnya. Untuk kendaraan yang kemarin ditegaskan kembali itu adalah SBSK-nya. Jadi rumus secara simpelnya itu usulan itu SBSK dikurangi existing, itulah usulan. Nah, existing ini perlu diperhatikan, untuk sewa dan pinjam itu jangan sampai dihitung sebagai existing. Ini kemarin ada kejadian di Padang, Pak. Jadi sewa dan pinjam pakai itu dihitung sebagai existing, maka usulannya otomatis akan berkurang gitu. Misalnya sesuai SBSK satu pengadilan itu bisa dapat 4 seharusnya. Karena existing sewa dan pinjam pakainya dihitung, mereka hanya mengajukan 2. Seharusnya kalau misalnya sewa dan pinjam pakainya itu dikeluarkan, mereka bisa dapat 4 gitu. Oke, ini untuk data dukung yang untuk pengadaan dari tanah, bangunan, dan kendaraan. Baik Mas, mohon izin masuk ke pemeliharaan. Nah, itu untuk pemeliharaan bangunan tidak sebanyak untuk usulan pengadaan ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Yang jelas untuk pemeliharaan itu kuncinya adalah PSP. Lalu untuk di aplikasi Simannya sendiri itu foto aset yang akan diajukan untuk pemeliharaan. Jadi untuk foto baru tahun ini ya Pak Arief ya. Jadi untuk tahun ini foto yang di master aset di Siman itu harus ada. Kalau tidak ada foto itu tidak bisa dilakukan pengajuan usulannya. Nah, ini untuk kendaraan. Jadi poin pentingnya itu adalah PSP. Nah, jadi dari awal tahun untuk kedepannya bisa dilakukan di follow up ke kita PSP yang masih dalam proses, karena proses untuk PSP itu sendiri tidak bisa serta-merta memakan waktu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Untuk penginputan di aplikasi ESA Dewanya itu sendiri untuk saat ini saya belum bisa mencontohkan karena sudah ditutup ya, mohon izin Bapak Ibu. Tapi yang kurang lebih jelasnya itu untuk penginputan di aplikasi ESA Dewa itu bisa dilihat di Juknis yang waktu itu sudah sempat kita share. Kemudian ada itu juga Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sudah saya share ke Korwil, mungkin sudah diteruskan juga ke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa cek di web Mahkamah Agung pengumuman tanggal 5 September hari Selasa kemarin, yaitu penginputan hasil konsolidasi dan verifikasi RKBMN tahun 2023 untuk tahun anggaran 2025 melalui aplikasi Siman. Jadi penting diperhatikan
kalau untuk penginputan di aplikasi Siman, usulan yang diinput di aplikasi Siman itu adalah usulan yang sudah diverifikasi melalui hasil konsolidasi untuk tanah, bangunan, kendaraan, pengadaan, dan pemeliharaan, serta ditambah pemeliharaan untuk tik dan non-tik. Selain itu tidak boleh ditambahkan lagi. Mohon izin Bapak Ibu, untuk hasil konsolidasinya sudah diumumkan di web Mahkamah Agung di tanggal 5 tadi. Di situ terlampir BA dan hasil verifikasi di tingkat pusat. Di situ ada berita acara untuk hasil konsolidasi tingkat bandingnya serta daftar pengadaan dan pemeliharaan yang nantinya boleh diinput di aplikasi Siman. Untuk aplikasi Simannya sendiri di sini ada Mbak Ulfa, ada Pak Arif yang nantinya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk proses penginputannya. Mau langsung Bapak izin? Jadi ini Bapak Ibu dipersilahkan operator yang mau langsung praktek untuk penginputannya di aplikasi Siman agar disiapkan login ke user satkernya masing-masing. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat login ke user Simannya, ke aplikasi Siman melalui user satker masing-masing. Mana Mas Randy? Sudah yang Esa Dewa? Esa Dewanya sudah, cuman saya belum bisa praktek karena sudah ditutup di aplikasinya. Iya. Baik Bapak Ibu, karena kita terkendala dengan aplikasi dan waktu, makanya Mas Randy juga menyampaikan kurang maksimal. Karena apa? Terjadi memang ada buka tutup di aplikasi kami, jadi Mas Randy tidak bisa tayang langsung, mungkin hanya sekedar bumbu-bumbunya saja yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu sudah dinyalakan semua? Oke, kita langsung praktek ke Siman aja ya. Gimana? Siap Bapak Ibu? Kalau siap mohon masuk ke aplikasi Siman, nanti dibantu sama Mbak Ulfa. Mungkin gimana Mbak Ulfa? Salah satu atau gimana Mbak Ulfa? Silakan Mbak Ulfa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Ulfa Apriani, Kepala Subbagian Bimbingan dan Monitoring B, Biro Perlengkapan. Jadi saya langsung teknis saja ya Bapak Ibu, bisa dibuka. Saya sudah memonitor ada 20 satker yang belum mengajukan, betul? Total di sini kalau nggak salah 33 ya. 33 apa 35? 34. Kemarin infonya 35 Bu. Yang sudah masuk 15. 20 siapa yang belum Pak? Yang belum? Ayo Pak, yang belum angkat tangan Bapak Ibu, siapa? Satkernya? Ya, yang belum, yang perlu dipastikan pertama, siapkan surat pengantar ditandatangani oleh KPB. Yang kedua, siapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh KPB. Yang ketiga, nanti kita akan cetak RKBMN, baik itu pengadaan maupun pemeliharaan. Terkait pengadaan nanti ada dokumen pendukung, salah satunya ada TOR, RAB, analisa PU, dan juga nanti misalnya ada rencana untuk pemindah tanganan BMN yang Bapak Ibu kuasai, nanti ada pernyataan dari kuasa pengguna barang. Nah, yang perlu dipastikan sekarang ada 15 satker. Saya sudah cek 4 satker sudah kirim ke Korwil, betul? Angkat tangan Pak, siapa yang sudah kirim ke Korwil? 1, 2, 3, baru 3, satu lagi? 4. Yang tadi saya cek itu PN Atambua, betul? Sudah kirim PN Atambua? Ya, kurangnya tidak mengajukan pemeliharaan. Nanti kalau nggak diajuin Bu, Bapak, anggarannya nanti nggak dapat Pak biaya pemeliharaan. Jadi nanti minta tolong teman-teman, kebetulan Korwilnya di sini PTA ya Bapak Ibu ya? Korwil di PTA atau PT Bapak Ibu sini? PTA. Ya. Untuk yang megang Korwilnya siapa operatornya sini? Nah Mas,
nanti tolong dibantu Mas, ini kesepakatan aja ya, kesepakatan apakah dari teman-teman Korwil ini akan mengembalikan kembali ke Satker untuk bisa di input ulang. Ini kesepakatan, tapi dengan catatan hari ini kami mau kelar, karena nanti setelah masuk ke Korwil kami akan kunci, kami tidak akan buka lagi, karena kalau kami akan buka memerlukan waktu lagi Pak, untuk bisa koordinasinya akan lama lagi, nanti akan menunggu-menunggu dan takutnya malah tidak selesai gitu. Ya Pak ya, sepakat ya, hari ini bisa ya Bapak Ibu ya, kita eksekusi, nanti dari pihak Korwil mengembalikan ke tim Satker, Satker menginput ulang, tolong data-data yang tadi disampaikan Mbak Ulfa disiapkan dan langsung kita eksekusi. Bila mana ada kendala mohon segera dikomunikasikan ke kami biar kami bantu.